Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Zaizam Plaser. Kali ini kita akan melakukan perbaikan pada handphone Oppo A5s. Kebetulan di sini handphonenya setelah kami repair MMC-nya, itu kami lakukan pergantian MMC, dan itu setelah kami pasang ke handphonenya, dan kita akan lakukan flashing. Di sini kami akan fokus pada filenya saja ya teman-teman. Proses flashingnya setelah lakukan pergantian MMC. Di sini kita akan menggunakan unlock tool. Oke, kita jalankan unlock tool-nya terlebih dahulu. Dan kita tunggu unlock tool-nya terbuka. Untuk tool berbayar, silahkan aktifasi dulu atau bisa menggunakan jasa sewa via link Oren. Nanti akan kami sertakan linknya di keranjang ya teman-teman. Oke, gini di sini kita akan login dan ini user dan passwordnya setelah saya masukkan dan tinggal saya klik login karena di sini sudah otomatis dan saya sudah aktifasi 1 tahun ya teman-teman. Oke, untuk pemakaian teman-teman yang teknisi itu ada baiknya beli yang 1 tahun, karena tidak akan rugi biasanya ya. Oke, ini kita login dan kita tunggu unlock tool-nya terbuka dengan sempurna. Dan ini juga berlaku ketika teman-teman melakukan pergantian MMC atau FFU MMC kosongan setelah di FFU dan dilakukan set MediaTek atau bisa tanpa set MediaTek dan kebetulan di sini saya eksekusi tanpa set MediaTek ya teman-teman. Dan bisa jadi, MMC ini historinya MediaTek namun itu telah saya lakukan FFU sebelumnya di sini dan saya juga lupa melakukan set MediaTek. Oke, di sini kita akan lakukan boot device terlebih dahulu karena setelah pemasangan kita akan cek apakah MMC ini sudah terbaca atau belum. Ini kita lepaskan terlebih dahulu mesinnya dan ini kondisi setelah kami pasang MMC dan ini juga setelah repair CPU ya teman-teman. Saya sudah lakukan cetak CPU dan cetak, MMC-nya saya lakukan pergantian. Dan ini MMC baru, bukan baru sih tapi MMC yang saya beli di toko online, mudah-mudahan nantinya awet. Dan dia MMC-nya kosongan ya teman-teman. Oke, kita klik boot device pada PC-nya, pada unlock tool-nya ini tanpa menekan preloader out ya teman-teman karena MMC-nya kosongan. Kita colok USB dan colok USB juga tanpa menekan tombol volume atas dan volume bawah karena preloader-nya tidak ada ya teman-teman. Oke, di sini kita baca di sini. MMC sudah terbaca di sini dan dia ada 29 yang memorinya 3/32 ya teman-teman. Dan di sini kita minimize terlebih dahulu dan kita akan cek, filenya dan kebetulan file kami simpan di data 4 dan kita cek di data 4 ini filenya file firmware dan firmware backup. Di sini saya cari Oppo A5s. Untuk Oppo A5s itu ini ada jamu ya, ini jamu ganti MMC, Joni ponsel, dan ini kebetulan saya akan coba menggunakan file saya sendiri ini, Oppo A5s. Dan ini filenya kita akan masukkan file scatter ini nantinya. Dan file, kami read back dari handphone normal ya teman-teman. Oke, nah ini file scatter-nya nanti kita akan masukkan pada handphonenya ya teman. Oke, saya kembali terlebih dahulu, ini filenya Oppo A5s, ini A5s saja saya tulis ya. Dan ini sudah beberapa kali saya eksekusi untuk, pergantian MMC atau setelah FFU MMC itu done ya teman-teman. Ini kita klik folder dan kita masukkan file scatter yang tadi. Kita arahkan ke tempat di data 4, lalu kita masuk ke firmware. Nah, di sini firmware dan firmware backup. Nah, ini dia. Dan 2 tidak ada lagi dan tadi dalam kolom ini hanya ada satu A5s dan masukkan, file scatter ini. Dan di sini teman-teman wajib checklist semua partisi. Oke, checklist semua partisi, lalu klik format all dan repartisi. Dan kita lanjut klik flash. Kita klik flash, ya ada keterangan lanjut understand. Oke, proses flashing apakah berjalan dengan normal atau tidak? Kita tunggu. Di sini violet, berarti kita harus, lepas dulu baterainya dan pasang lagi USB tanpa menekan tombol apapun ya teman-teman, karena di sini preloader kosongan. Karena di sini MMC kosongan tanpa saya isikan preloader. Jadi bebas kita tanpa dan ini lanjut klik flash dan understand lagi. Setelah itu kita colok USB. Pastikan format all dan repartisi di checklist dan semua partisi wajib checklist seperti tadi. Dan ini proses flashing berjalan dan kita tunggu hingga proses ini selesai. Untuk proses flashing ini video durasinya kami percepat karena durasinya lumayan lama juga. Teman-teman bisa tunggu hingga selesai. Dan sebelumnya ini kami sudah lakukan,
pergantian, itu berupa MMC yang kami beli online ya teman-teman. Dan di sini ada catatan pentingnya, teman-teman wajib mem-backup NVData dan NVRAM. Nah, NVData dan NVRAM ini berhubungan dengan sinyal ya teman-teman. Dan saya sebelumnya sudah pakai F64, itu semua partisi yang berwarna kuning sudah saya backup. Dan nanti saya cek terlebih dahulu setelah flash tadi dia sudah flashing-nya sudah sukses. Setelah seperti ini handphone akan booting. Kita tunggu sudah keluar logo Oppo dan kita tunggu handphone masuk menu. Sesuai wejangan tadi, kami mem-backup itu file partisi yang berwarna kuning menggunakan F64 box. Jika nanti IMEI-nya tidak valid, maka saya akan restore NV data dan NV RAM saja. Itu biasanya bisa menggunakan, unlock tool ya teman-teman. Ada baiknya kalau MMC handphone HP teman-teman masih terbaca partisinya, ada baiknya di-backup NV data via unlock tool agar sinkron ya teman-teman. Karena di sini, handphone, tidak terbaca, jadi kami backup. Ini, kita lanjut settingan terlebih dahulu. Ini saya set handphonenya hingga masuk menu dengan cara bypass ya teman-teman, FRP-nya bintang pagar 813 pagar. Dan ini ada keterangan seperti ini, lanjut kita setting. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini harusnya di-set ya teman-teman. Oke. Lanjut kita tunggu handphone masuk menu. Nah, di sini kita akan cek IMEI-nya. Oke, masuk ke panggilan dan kita ketikkan bintang pagar 06 pagar dan ini IMEI 0 ya teman-teman, mohon maaf. Ini handphone, Operan ya. Jadi ini, yang Oper tidak bawa LCD, ini perhatikan IMEI-nya 0. Makanya LCD ini LCD stok kami ya teman-teman. Jadi, tidak kami lem dan tidak kami lepas, segelnya. Dan di sini kita masuk ke pengaturan dan kita setting terlebih dahulu handphone ini bahasanya kita sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Kebetulan di sini kami menggunakan bahasa Indonesia, kami set ke bahasa Indonesia. Oke, ini bahasa Indonesia dan, regionalnya set ke Indonesia juga ya teman-teman. Ini bahasa tadi regional. Lanjut oke dan ceng ke Indonesia. Kita kembali dan kita masuk ke tentang ponsel. Di bagian tentang ponsel ini kita cek apakah, ini versi Vita Basis, baseband. Di bagian baseband ini valid ya teman-teman. Di bagian baseband ini valid. Biasanya kalau seperti ini muncul jaringan ya teman-teman. Hanya saja IMEI 0 harusnya tidak masalah. Namun di sini saya tidak melakukan pengecekan karena saya punya backup-an ya teman-teman. Jadi teman-teman cek sendiri kalau seandainya sinyalnya ada, silahkan komentar nantinya di kolom komentar. Jika tidak ada, teman-teman wajib re-fire IMEI. Namun di sini saya akan restore kembali NVData dan NVRAM hasil backup-an dari F64 box. Kebetulan MMC-nya masih terbaca, MMC lamanya dan nanti saya akan restore ini. Saya cari Oppo A5s, ini dia backup-an NVData dan NVRAM-nya yang ini. Ini ada beberapa partisi yang saya backup, namun di sini nantinya kita hanya merestore bagian NVData dan NVRAM. Kalau kita restore lainnya nantinya tidak valid, sehingga ada masalah lain. Jadi cukup kita restore NVData dan NVRAM. Jadi di sini kita perlu set MediaTek ya teman-teman. Kita set ke Oppo Realme, preloader out di sini wajib karena handphone sudah sukses kita flash. Jadi kita wajib checklist preloader out-nya. Setelah itu kita klik boot device dan di sini saya akan tambahkan status crop untuk di bagian tombol volumenya karena kita diwajibkan lagi menggunakan menekan tombol volume atas dan volume bawah. Beda hal dengan yang tadi, yang di awal tadi handphone status MMC-nya kosongan jadi kita bisa tanpa menekan tombol volume atas dan volume bawah. Lanjut kita tekan volume atas dan volume bawah dan kita colok USB. Oke, di sini tidak terdeteksi malah muncul logo pengecasan. Oke, kita ulangi satu kali lagi, lepaskan baterai, lalu kita tekan volume atas dan volume bawah, dan kita colok USB. Oke, ini pastikan tombol volume atas dan volume bawahnya benar-benar tertekan dan colok USB. Lanjut di sini juga gagal prosesnya dan tidak terdeteksi MediaTek USB port. Oke, kita perbaiki satu kali lagi. Jika masih gagal nantinya kita akan lakukan lepas lagi skrupnya ya teman-teman. Kita akali. Oke, ini masih gagal, malah logo pengecasan yang muncul. Ulangi satu kali lagi sampai dia terdeteksi MediaTek USB port. Tes satu kali lagi. Jika masih gagal berarti ada kendala di bagian tombol volume atas dan volume bawahnya.
Oke, kita ulangi apakah masih gagal atau tidak. Ternyata di sini masih gagal. Oke, dan di sini masih gagal, saya akan lepaskan skrupnya. Jadi biasanya saya selalu menggunakan alternatif ini jika tombol volume tidak berfungsi ya. Oke, ulangi satu kali lagi. Apakah masih terbaca bisa menggunakan tombol volume atas, volume bawah atau tidak? Jika masih gagal nanti kita akan bongkar. Ah, masih gagal ya. Di sini masih gagal dan kita akan lakukan pembongkaran saja pada mesinnya. Dan tadi kita pasang satu skrup dan kita lepaskan lagi satu skrup yang tadi kita pasang. Lanjut di sini kita lepaskan mesinnya dan kita posisikan, nanti saya akan manfaatkan pinset untuk menghubungkan tombol volume atas dan volume bawahnya. Ini saya lepaskan terlebih dahulu baterainya dan nanti mesinnya ini saya balik ya teman-teman. Oke, ini kita lepaskan dan kita lepaskan juga ya, seperti ini. Ini lepas, kita tarik aja di bagian plastik baterainya ini dan kita tarik, lanjut kita pasang ulang. Kita pasangkan posisinya terbalik ya teman-teman. Pastikan juga, itu fleksibel benar-benar pas dan pasang baterai, siapkan pinset. Ini metode saya ya. Kalau tombol volume tidak berfungsi, saya biasanya akan lakukan metode ini. Saat lakukan flashing. Jadi fungsikan seperti ini dan siapkan pinset, lalu kita tekan ketiga switch yang tombol volumenya ini. Oke, ini dia kurang lebih seperti ini. Pastikan dia terhubung ketiga-tiga switch-nya ya teman-teman. Setelah ini colok USB. Kita cek apakah handphone terbaca dan alhamdulillah di sini terbaca ya teman-teman. Dan partisi terbaca, lanjut di sini kita akan lakukan restore, backup-an NVData dan NVRAM. Backup-an NVData, NVRAM ini saya backup dari, eee F64 dock. Ini uncek terlebih dahulu semua partisi dan di bagian ini kita wret, klik kanan dan wret ya teman-teman. Oke, kita wret, arahkan tempat menyimpannya. Di sini saya menyimpan di dokumen. Oke, di dokumen Oppo A5s NVData, lalu kita cari NVData, open. Dan dia akan mewretkan file NVData. Kita tunggu hingga proses wretnya selesai. Oke, ini NVData oke, lanjut. Pada tahap selanjutnya kita cari partisi yang NVRAM. Nah, ini dia NVRAM, klik kanan, lanjut pilih write ini, dan kita arahkan ke NVRAM. Ini dia NVRAM-nya, kita klik satu kali pada NVRAM, klik, lalu open. Proses write NVRAM sedang berlangsung, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk, hasil dari backup-an, UV box biasanya juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman merestore backup-an NVData dari unlock tool, ada baiknya nanti pas di-restore jangan, restore all partisi ya. Jadi ada baiknya restore saja yang NVData dan NVRAM seperti ini. Jadi karena di sini saya membackup dari, handphone dari MMC menggunakan F64 box, jadi saya proses write-nya seperti ini kurang lebih. Kalau seandainya melalui backup-an, NVData silahkan masuk di kolom NVData ya teman-teman. Oke, ini handphone telah selesai prosesnya, tinggal di sini kita tunggu handphone booting dan kita perhatikan apakah handphone bisa muncul logo Oppo atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Ah, ini alhamdulillah handphonenya sudah keluar lagi logo logo OVO. Setelah keluar logo Oppo seperti ini, kita tunggu hingga handphone ini hidup lagi ya teman-teman, dan kita akan lakukan pengecekan lagi di bagian IMEI-nya. Di sini masih kita tunggu, handphone masuk menu ya teman-teman, dan kita tunggu nanti kita cek lagi IMEI-nya apakah sudah ada IMEI-nya. Oke, ini handphone sudah hidup. Kita masuk lagi ke panggilan. Pada bagian panggilan ini kita akan panggilan, lalu kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Cek, dan ini IMEI sudah oke ya, valid ya. Kalau seandainya backup-an dari handphone yang sebelumnya kita pasang dan dia IMEI-nya akan valid nantinya ya teman-teman. Namun jika handphone teman-teman yang teman-teman eksekusi tidak bisa di-backup IMEI-nya karena MMC-nya mati, bisa teman-teman restore atau edit IMEI yang ada ini dengan IMEI lamanya. Jadi atau bisa melalui repair IMEI. Dan ini kasus kita sudah selesai, mudah-mudahan nanti intinya ini bergunalah bagi teman-teman pemula semuanya. Nanti akan kami sediakan link Saweria, bagi teman-teman yang berkenan silahkan dukung kami dengan cara sawer melalui link Saweria. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya itu untuk membeli drive ya teman-teman, karena drive itu statusnya berbayar. Jadi kami agak kewalahan di drive. Dan itu kami tidak memaksa, mudah-mudahan berkenan. Dan itu dulu dari kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya.
Jangan lupa teman-teman support terus, untuk teman-teman yang baru hadir ke channel ini silahkan di-subscribe dan di komen ya teman-teman, dan mungkin itu dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.